What's up everybody? Welcome back to Suka-Suka Gue Coffee Channel. We are back. Sekali doang. Jadi episode kali ini kita akan bikin kopi, tapi diminum di 1, 2, 3, 4, 5 gelas yang berbeda. Kenapa begitu? Iseng aja. Kita pengen nyobain apa sih? Apa hukumnya? Gila. Minum kopi gelasnya beda-beda. Pertanyaan yang sangat culture. Nggak, kita mau cobain gimana kopi yang sama itu terpengaruh oleh shape, form, dan juga material dari cup. Kita akan seduh dulu kopinya, habis itu kita akan bahas satu-satu. Kopinya hari ini dari Grey Roasting Co. yang diberikan oleh, jujur lupa siapa yang ngasih. Oh ada, some guy. Lupa namanya. Punya Dove namanya. Dove itu New Zealand Barista Champion tahun, kalau nggak salah sih 2019. Waktu itu compete barengan di Boston sama gua, tapi kayaknya dia pernah menang lagi selain itu. Anyway, ini kopinya dari Colombia, Wilder Lazo Anaerobic Wash Geisha. Baunya ya seperti kopi-kopi Colombia zaman sekarang. Karena cupnya ada banyak, ada 5, kita buatnya agak gedean kali ya, 30 gram aja. Takutnya kalau cuma 20 gram udah cukup buat 5 cup. Kita akan pakai si Zipresso K Ultra Grand Size 8. Kita grind. Jadi kita akan brew pakai switch biar simple aja dan gak usah aneh-aneh. Kita rinse. Jadi kita akan seduh 30 gram kopi, lalu 450 gram air kali. Kita buang dulu chaffnya. Karena ini switchnya O2 terus 30 gram, jadi agak akan dimodifikasi sedikit. Soalnya dia nggak muat kan kalau kebanyakan 450 gram air. Jadi kita akan tutup setengah jalan, dibuka. Habis itu yang puringan terakhirnya akan dituang sampai dia selesai. Jadi sekarang lagi belum. Tadi 30 gram kopi, 60 gram blooming. Lalu nanti kita akan tambahin lagi immersion kedua. Habis itu baru dibuka terus. Jadi ini nggak dibuka dulu sampai 120. Lalu di menit ke-1 dibuka, habis itu kita akan finish pouringnya sampai selesai. Oke, udah 1 menit, kita buka. Lalu kita tuang sampai sekitar setengah, jadi ya 250 kali ya. Baunya sebenarnya nggak terlalu funky. Ada lemongrass, lalu ada peach, tapi memang ada bau funky Colombian style processing. Kita tuang lagi sampai di 400. Lalu terakhir kita tuang 50. Oke, sambil nunggu ini drain, kita akan jelasin apa aja yang ada di depan ini. Jadi kalau dari sini ke sini itu ada yang pertama Harmony Cup, kolaborasi antara Origami Japan dan World Brewers Cup 2024 third place Ryan Wibawa. Keren. Ini yang versi warna hijaunya, dia ada hijau, putih apa pink ya? Pink, hijau, pink, sama hitam. Lalu ada Hario Curve Tasting Cup. Hario Curve Tasting Cup. Ini gelas penyok gitu ya. Jadi kalau dilihat dia kayak kalau dipegang gitu pas lah. Yang belakang, yang depan buat 4 jari, yang belakang yang lebih kecil buat si jempol gitu. Lalu ada two-way cup versi WOC
Indonesia, Two Way Cup ini kalau kalian tahu ini kolaborasi antara Martin Vogel, World Brewers Champion 2024, yang ngalahin Coco. Tapi ini versi WWC Jakarta, makanya warnanya merah putih gitu. Minumnya harus begini. Kalau begini jadi, oh begini bener, merah putih ya. Lalu ada My Cup, ada Cup MJ dan Love Remix. Ini yang versi paling gedenya 200 ml. Ada yang 80, 120 dan 200. Warnanya ada pink, hijau dan off-white gitu, beige. Ini yang versi juga ada braille code-nya. Jadi ini braille code artinya breathe, tulisannya breathe gitu, tapi dalam braille code-nya UK. Jadi braille code sama kayak bahasa apapun, ejaannya beda-beda dan bentuknya beda-beda. Yang ini versi UK artinya breathe. Jadi pas minum bisa diraba-raba. Lalu terakhir ada tumbler jualan kita. Although yang ini nggak dijual, yang ini untuk ordal-ordal aja, warna abu-abu. Tapi di Oma Cafe ada warna hitam, ada warna putih juga. Bahannya seperti tumbler-tumbler pada umumnya, ya stainless steel. Begitu, oke, sudah kelar. Tadi kelar di 3 menit 16 kalau nggak salah, 3 menit 15. Oke, jadi kita split. Lalu gimana caranya? Kita cobain aja semuanya kali ya. Habis itu panasnya gimana? Bahas satu-satu. Ntar balik lagi pas sudah adem. Oke, ini nggak pakai terlalu dipikir-pikirin banget. Jadi first impression aja. Manis. Wih. Karena wash nggak fruity-fruity banget, tapi ada stone fruit yang lebih plum gitu ya. Lalu ada honey-nya. Bodinya agak bulat tapi agak kering juga. Tapi kayaknya bukan salah cupnya sih. Salah yang juga. Lalu ada si Hario Curve. Biasanya nih kalau yang dual lip gini, to be honest, gue agak bingung selalu minumnya dari yang mana. My preference adalah selalu dari yang lebih tipis. Kalau in this case yang di sini nih, gitu. Nah tapi kalau dibandingin sama si Two Way Cup, dia sebenarnya tebelnya agak mirip, cuman yang satu lebih keluar gitu, yang satunya lebih angle-nya ke atas. Biasanya kalau Two Way Cup gue minumnya dari yang ini. Gitu. Nah jadi agak beda tuh. Mungkin for consistency yang si Curve kita minumnya dari sini juga kali ya, atau dua-duanya aja. Mari kita coba. Pertama dari sini. Lebih manis daripada si Harmony, tapi rasanya lebih sebenarnya lebih nyatu sih, tapi karena lebih nyatu, layernya nggak terlalu berasa. Kalau tadi kan ada peach, ada honey gitu, nah ini lebih ke honey-nya aja. Kalau diputar, acidity-nya naik, sweetness-nya nggak sebulat tadi, obviously karena ini lebih tipis dan nggak condong keluar gitu ya. So this cup lebih enak kalau dari yang sisi, gimana taunya sisi depan, sisi belakang, sisi yang lebih keluar. Lalu Two Way Cup. Manis, tapi bodinya nggak sebulat yang ini. Tapi manisnya sama kayak si Hario. Interesting. Jadi secara profil rasa dia nggak bikin structure Harmony, tapi secara manis dia mirip dengan si Hario dan bulatnya mirip gitu ya. Interesting. Lalu cup ini. Pasti paling enak. Tapi jujur, bedanya gini, bedanya ini bukan karena cup jualan gue ya, tapi karena gue yang desain, jadi gue bisa ngomong thinking behind it gitu. Karena shape-nya seperti itu,
Tapi dalamnya dia sebenarnya bulat gitu kan. Jadi tujuannya satu, dalamnya bulat. Kenapa? Karena obviously I'm a world barista champion, jadi banyak kan buat kopinya espresso gitu ya. Jadi di versi yang kecil tuh supaya kremanya nggak pecah. Tapi begitu dia di yang gede, obviously yang gede ini bisa buat filter atau milk base yang gede, itu supaya dia hold si liquidnya, tapi begitu diminum dia lumayan ngeluarin cairannya dan bisa bikin structure gitu. Nah, ini begitu dibandingkan dengan yang lain, bulatnya sama, tapi acidity-nya, brightness-nya naik tanpa jadi overpowering gitu. Quite interesting sih. Structure-nya ada, sweetness-nya ada, cuman memang kalau dari segi tasting notes, sejauh ini si Harmony Cup yang lebih ngeluarin tasting notes-nya, yang lain rasanya itu lebih menjadi satu gitu. Lebih ke condong manis gitu ya. Cupnya Coco lebih ke nonjolin flavor notes. Sekarang kita coba si tumbler dari Mir. Ya ini versi takeaway cup gitu ya. Apalagi ini satu-satunya yang mulutnya lurus aja gitu. Yang lain ngebantu liquidnya keluar untuk naruh liquid itu di tengah dan di belakang lidah kita. Yang ini turunnya di depan. Nah jadi dibanding yang lain ini paling dry, tapi brightness-nya ada juga. Brightness-nya actually lebih tinggi dibanding this cup. Tapi habis itu finish-nya dibanding yang lain ini paling pendek. Sekarang versi cool Cask. Si Harmony Cup ini karena dia yang paling tinggi ya, Harmony dan Curve kali ya, tinggian Curve sih. Dia ini kan isinya nggak banyak-banyak banget. Jadi kalau dihirup gitu aromanya yang menonjol gitu ya. I think this one sama si Curve aromanya paling ngumpulin karena dia secara bentuk desain lebih nutup ke atas baru dia kebuka di atasnya gitu kan. Kalau yang si two way karena ini versi medium ya. Ada yang lebih gede lagi, tapi ini karena kita punya yang versi I guess espressonya, dia nggak punya headroom sebanyak itu untuk ngumpulin si volatile aromatic compounds gitu. Jadi ini wanginya oke banget. Udah turun temperaturnya, dia lebih ke manis. Si rasa peach-nya nggak se-pronounce tadi. Sorry, bukan peach, plum-nya tadi nggak se-pronounce itu, tapi masih ada. Tapi sekarang lebih honey, ada brown sugar, sedikit dryness, tapi nggak sebanyak beberapa cup yang lain. Kalau di sini apa nih tasting notes-nya? Peach, orange blossom, lavender. Orange blossom boleh lah. Lavender, kalau berpikir keras mungkin dapat. Ada floralnya memang. Jadi dari semua gelas ini ada floralnya. Warnanya ungu juga kalau dari segi ini, tapi kayaknya nggak nyampe lavender. Lavender kan ada kayak wanginya gitu ya, yang lumayan tinggi secara high note, secara top note gitu. Nah ini nggak sampai segitunya, tapi ada floral dan bukan white florals gitu, bukan tipe jasmine atau apa. Pretty good. Lalu si Curve kita cobanya dari yang ini aja sekarang. Soalnya yang satunya kurang enak. Nah, yang di sini mungkin karena dia lebih kecil, si floral aromanya lebih dapat gitu. Apakah lavender? Ya sekarang kan udah baca, agak bias, bisa gitu. Tapi sebenarnya mungkin lebih ke agak Earl Grey gitu ya dibanding lavender. Ada kayak bergamot, black tea type of aroma. Si plumnya agak berubah, lebih ke dried plum. Kalau yang ini plumnya fresh plum, yang ini lebih ke dried plum. Lalu black tea-nya lebih banyak dibandingkan yang sebelahnya gitu. Walaupun uniknya sekarang yang ini lebih adem, nggak sebulat itu lagi gitu. Dia agak mulai kebuka. Malah jadi menurun sih secara quality. Yang ini quality-nya naik begitu dingin. Di gelas yang ini secara quality si mouthfeel-nya berkurang. Two-way cup rasanya nggak floral itu, tapi lebih ke sweet, dan si dried plum-nya ada. Acidity-nya
nggak naik-naik banget, walaupun jadi lebih light, obviously karena lebih dingin, tapi masih balance itu nggak. Kadang-kadang kalau cupnya terlalu kebuka, gue ada feeling yang MJ Cup akan overpowering, tapi yang si two-way cup ini nggak terlalu overpowering acidity. Let's see. Yang ini acidity-nya dibanding yang 3 tadi paling tinggi. Walaupun sweetness-nya masih ada untuk support si acidity-nya itu. Tapi udah borderline gitu ya. Kalau lebih acidic lagi udah overpowering, tapi yang ini masih ke support untungnya. Tetap bulat, tetap round, ada si sweetness-nya. Tapi finish-nya nggak sepanjang si two-way cup ini gitu ya. Jadi agak lebih short gitu. Si finish-nya ada floral, sweet, tapi habis itu kepotong sama bitterness dari black tea note-nya gitu. Dibandingkan dengan yang lain. Tumbler. Oh, sama ini rasa geisha-nya paling menonjol dibandingkan yang lain gitu. Jadi citrus quality sama floral quality-nya lebih keluar. Yang ini lebih nonjolin manis dan teman-temannya. Mukanya nggak bisa bohong ya. Yang ini ada manisnya, tapi kompleksitinya berkurang jauh dibandingkan yang lain. Lalu juga finishnya shorter, tapi bulat. Tapi kurang ada rasanya gitu. Jadi bulat, nggak terlalu ada notes-nya, tapi bulat. Obviously again karena materialnya beda, yang lain keramik, ini stainless, sama bentuknya. Gitu. Mungkin kalau es di sini lebih enak. Tapi so far enakan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah tergantung banget. Ini kopinya Wash Geisha dari Kolombia. Bukan berarti kalau kopinya diganti rasanya akan atau experience akan sama, pasti akan beda. Tapi gua pribadi waktu nyobain ini banyakin nyobanya di espresso, lalu banyakin nyobanya Wash Geisha dan beberapa kopi Indonesia yang natural gitu ya. Tapi banyakan espresso. Jadi ya ini kopinya kebetulan Wash Geisha, jadi di sini perform well gitu kan. Kalau tiba-tiba ada kopi varietas lain, apa proses lain belum tentu performing well. Jujur kalau disuruh ranking udah sulit ya. Karena beda-beda gitu ya. Kalau panas mungkin tadi punya Coco. Dingin gua antara ini dan ini. Overall ini lucu, dipegangnya enak gitu. Cuman warnanya dibanding yang lain jadi kurang berwarna aja gitu. Literally warnanya putih. Ini ada warna hitamnya by the way, tapi hitamnya agak kasar juga. Jadi lumayan mempengaruhi si tactile biasanya. Nah, tapi kalau kalian udah ada yang nyoba, punya opini lain, silahkan komentar. Setahu gue, yang ini belum dijual, yang ini udah habis, yang ini cuman ada di WOC, yang ini belum dijual, yang ini udah dijual. Tapi by the time video ini keluar mungkin Coco udah nyampe stoknya, si Love Remis juga udah nyampe stoknya kita lagi nunggu nih, masih di laut. Yang ini kayaknya susah ya, cuman warna lain banyak sih dia, cuman yang warna Indo ini emang agak susah. Yang ini belinya nggak di Indonesia, nitip temen dari Taiwan, jadi nggak tahu ada apa nggak di Indonesia gitu. Yang ini ada di sini. Begitu guys, thank you very much. I'll see you on the next episode. Ciao. Gila, setengah jam ada kali itu.